Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masa sih Sopi, orang kayak gua berkata kepada Denny Indrayana, PA lu. Ya kan gak pantas sih. Apalagi gua ya orang rakyat biasa lah ya. Kalau Denny ini kan luar biasa nih sepak terjangnya. Kita tahu sendiri ya, bisa dibilang tokoh nasional lah ya. Karena tokoh nasional itu banyak dikenal oleh kalangan elit, ya itu sih menurut gua aja. Tapi kan nggak pantas, makanya gua bilang kalau gua bilang tuh Denny Indrayana tuh PA. Apalagi sampai membuat sayembara 100 juta untuk yang bisa menunjukkan ijazahnya Gibran itu asli. Ya kita dengerin dulu nih apa kata si Denny ini ya. Let's go nih, kita play. Warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi ya begitulah. Dia nggak tahu. Disinilah yang gue bingung ya, bahwasannya akademisi intelektual itu ternyata di Republik ini nada bicaranya juga untuk menyematkan kata kepada seseorang itu kurang bijak aja. Dibilang kalau menurut gue, apalagi dia bilang sampai termul. Itu yang gue kagak pas ya. Kalau misalkan ada akademisi atau ya kalangan elit di Republik ini mengatakan para pendukungnya Pak Jokowi misalkan termul, itu sangat nggak pantas. Karena mereka itu berpendidikan cuy. Apalagi kalau kita lihat nih orang beragama, ya kan kagak pantas. Yang namanya manusia itu disamakan dengan ternak atau binatang. Sederhana aja gitu ngeliat tuh ya. Nah, kita selanjutnya deh. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Serius? Yakin serius? Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri. Dengar kata-kata Denny, jika Mas Gibran dapat menunjukkan ijazah SMA-nya yang asli atau sederajat, dia akan berhenti katanya, ya. Mas Gibran. Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Emang situ siapa? Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Catat apa kata Denny Indrayana, orang pinter ini. Yang tinggal di negeri kanguru, kabar-kabarnya ya. Supaya serius, apa? saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Nah, itu yang bahaya. Sayembara ini tuh sangat bahaya. Coba siapa yang bisa menunjukkan dapat menunjukkan ijazahnya Pak Mas Gibran itu SMA-nya atau sederajatnya asli akan mendapatkan duit 100 juta. Pertanyaannya kan gini ya, kalau Mas Gibran yang menunjukkan bagaimana? Ya tadi udah dibilang sama Denny Indrayana, dia akan berhenti ya meminta Wapres Gibran, Pak Gibran itu mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden. Catat itu baik-baik ya, catat. Dan lo tahu nggak sebenarnya itu ya, Mas Gibran itu udah menunjukkan ijazahnya pada saat menjadi wali kota Solo. Itu di TV ada
dijelaskan bener, dikasih lihat. Gua nggak tahu ya, tuh Denny Indrayana pernah nonton apa kagak ya. Tapi yang pasti di situ Mas Gibran menunjukkan ijazahnya yang asli, ya. Kalau lo mau tahu nih, kita simak aja nih ya. Dan kontroversi ijazahnya Mas Gibran itu emang sudah di apa ya? Diungkit-ungkit lah sama para pembencinya yang kagak suka Mas Wapres itu menjadi calon wakil presiden. Ya mirip-mirip sama bapaknya lah ya. Bahwasannya ijazahnya diungkit-ungkit juga, dikorek-korek, padahal itu adalah sebuah omong kosong. Dan lo tahu nggak ya, Pak Prabowo juga sekolahnya di luar negeri, Pak Gibran juga di sekolahnya di luar negeri. Jadi kalau berdalih ijazah SMA ya nggak ada. Tapi tadi kita dengar nih ya, Denny Indrayana tuh bilang sederajat. Artiannya di sana ada tuh kurikulumnya, ya memang nggak sama dengan kurikulum yang ada di Republik kita. Dan di sini lo bisa lihat bagaimana kontroversi Mas Gibran terkait ijazahnya itu sudah dijawab sama Mas Gibran, dan bahkan ditunjukkan langsung ijazahnya kepada kawan-kawan wartawan dan ada di media-media. Nih kita simak dah. Nah, nggak usah Mas Gibran yang ngasih tahu, kita aja yang ngasih tahu videonya bagaimana Mas Wapres itu ya, Mas Gibran itu menunjukkan ijazahnya pada saat menjadi wali kota menuju wakil presiden. Nih kita simak. Wali Kota Solo yang juga calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menunjukkan ijazah aslinya kepada wartawan di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin siang. Gibran mempersilahkan awak media melihat secara langsung ijazah miliknya. Ia berharap dengan sikapnya ini, tudingan ijazah palsu miliknya bisa selesai. Saat ditanya apakah ini merupakan upaya negatif yang menyerang dirinya, Gibran menganggapnya sebagai hal yang biasa saja, bahkan cenderung lucu. Mungkin biar cepat selesai. Ya kan memang ijazahnya kalau palsu kan harusnya dipermasalahkan dari awal. Betul. Pendaftar. Ya biasa, makanya kan tak bawakan ijazahnya, mau dibawa sendiri ya, aja gue hilang gitu. Tuduhan itu sangat merugikan ya Mas? Enggak. Saya anggap untuk lucu-lucuan. Tuh, lucu-lucuan aja kalau kata Mas Wapres. Ya iyalah ya, tadi lah ya. Itu aja ya Mas Gibran ya, dari tahun berapa itu ya, 2024 kemarin no, awal-awal menjadi wali kota udah ditunjukkan ijazahnya. Sebenarnya kan nggak ada kepentingan tuh mereka melihat ijazah aslinya Pak Mas Wapres ya, tapi ya begitulah logonya Mas Wapres, dikasih lihat lah ijazahnya. Tapi apa mau dikata ya, ijazahnya Mas Wapres itu masih aja dikorek-korek. Kalau kata mereka nih, tunjukkan saja, udah ditunjukkan, tapi tetap aja begitu, ya enggak? Makanya kita kagak bakal percaya sama omongan-omongan mereka, ya. Makanya dari itu pula Pak Jokowi ogah menunjukkan ijazahnya seperti Mas Wapres, karena ya nggak ngaruh buat mereka. Yang mereka ingin katakan bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi palsu, ijazahnya Mas Gibran palsu, itu doang. Mereka nggak menerima sebuah kebenaran, ya. Nah itu yang bahaya. Apalagi nih kalau kita lihat-lihat kayak Denny Indrayana nih, ya. Itu kan orangnya kalau kita lihat tuh ya rajin banget nih ibadahnya mereka nih. Terus tipa, selalu bawa-bawa agama, ya kan. Sedangkan udah dikasih sebuah kebenaran, tapi dia tidak menerima hal tersebut. Nah itu kalau bisa dikategorikan, itu orang yang munafik itu. Bahkan bisa dibilang mereka itu setan. Ya udah mau gimana coba. Aduh, ya udahlah ya. Kita pegang aja tuh omongannya siapa, Denny Indrayana. Nih Gibran udah lama sebenarnya udah ngasih unjuk bahwasannya tuh
ijazahnya udah ditunjukin ke publik, dan itu yang aslinya. Nah itu bagaimana ya? Kadang kita bingung nih ya sama orang-orang begitu ya. Nah, mau dibilang PA atau bodoh, ya mereka pendidikannya lebih tinggi dari kita, pangkatnya lebih tinggi dari kita. Tapi dibilang bodoh ya bodoh, PA ya PA. Ya gimana ya? Kita sebagai warga negara ngeliatnya, aduh, emang nggak ada hal-hal yang lebih baik apa ya untuk apa namanya mengkritisi misalkan kebijakannya. Dan Pak Gibran ini kan wapres ya. Sekarang kita tanya Indrayana tuh, ya, lo kritik dah tuh Pak Presiden sebagai pemenang atau yang memiliki kewenangan penuh sebuah kebijakan, bukan wapres. Salah mereka itu. Wapres itu hanya pembantu utama presiden dan juga menteri-menteri. Maka apa yang diminta, apa yang dikerjakan, atau apa yang diperintah oleh presiden, otomatis Mas Wapres itu, Mas Gibran, mengikuti apa kata pimpinannya, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ya gitu ya, untung jadi masyarakat jangan bodoh-bodoh amat ya. Kita dibodohin sama mereka, jangan mau tuh. Ya, kalau mereka bicara tuh seolah-olah mereka aja yang bener. Tuh Den, ya, udah ditunjukin sama Mas Wapres, ya, Mas Gibran. Jadi udah loh, stop lah ya. Dan kalau bisa tuh, lo kasih tuh sayembaranya ke Mas Wapres. Karena udah berhasil menunjukkan ijazah aslinya. Bukan orang lain. Kalau orang lain yang menunjukkan berarti tuh orang lain itu nyolong ijazahnya Mas Wapres. Wahaya. Main sayembara-sayembaraan. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.